Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video kali ini aku bakal share gimana sih cara mendaftar KIP kuliah, langkah-langkahnya dan cara mengisi formulir. Oke, langsung aja kalian buka Google ya di HP atau laptop kalian dan kalian langsung bisa ketik KIP kuliah tahun 2024 dan kalian bisa langsung enter aja. Nah, tampilannya seperti ini bisa kalian lihat. Nah, di sini tuh kalian langsung bisa pilih aja yang pertama KIP kuliah atau kalian juga bisa pilih yang di bawahnya pendaftaran akun baru atau juga bisa yang di bawahnya lagi login siswa. Jadi bebas ya, sama aja. Di sini aku langsung pilih aja yang KIP kuliah. Nah, jadi ini dia bentuk website dari Kartu Indonesia Pintar. Kalau misalnya kalian scroll ke bawah, itu ada jadwal secara umum KIP kuliah dan secara jalur SNBP. Nah, di atas kalian bisa klik daftar atau masuk. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa di panduan. Karena kita mau daftar, jadi kita klik daftar atau masuk. Nah, di sini kita sudah bisa login. Di sini meminta yang namanya nomor pendaftaran. Kalian ketik aja, terus ada kode akses, kemudian klik masuk. Tapi kalau misalnya kalian belum punya akun, bisa klik daftar baru. Untuk yang baru pertama kali mau daftar, pasti kalian belum punya akun ya. Jadi kita buat akun dulu. Nah, di sini harap diperhatikan bahwa untuk KIP kuliah tahun 2024 ini hanya untuk lulusan tahun 2024, 2023, dan tahun 2022 ya. Nah, sekarang kita buat akun. Kalian memasukkan NIK kalian, NISN dan NPSN kalian serta alamat email. Nah, di sini kalian direkomendasikan untuk memasukkan Gmail dan pastikan email yang aktif supaya tidak terkendala. Setelah itu kalian klik proses selanjutnya. Next, kalian beralih ke email kalian. Di sana tuh udah ada pesan dari KIP kuliah mengirimkan kalian nomor pendaftaran dan kode akses sesuai yang aku sensor di atas ya. Terus kalian tinggal ketik aja di login tadi dan jangan lupa klik masuk. Nah, seperti ini guys tampilannya kalau kalian udah berhasil masuk di akun KIP kuliah kalian. Nah, untuk teman kita ini dia itu nicknya belum terdaftar di DTKS atau PPKE ya. Jadi dia biodatanya lebih banyak yang diminta daripada yang sudah terdaftar DTKS. Nah, seperti di sini dia diminta biodata dan juga ada keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, rencana, dan juga seleksi. Nah, jadi ini untuk kalian yang belum terdaftar DTKS. Jadi lebih banyak yang diminta. Kalau misalnya kalian udah terdaftar di TKS, biasanya cuma meminta 4 atau 5 poin saja. Misalnya kayak biodata, keluarga, ekonomi, kayaknya ekonomi nggak ada sih ya. Prestasi kayaknya ada sama seleksi. Biasanya cuman kayak gitu. Jadi beda ya antara yang sudah terdaftar di TKS dan belum terdaftar. Oke, jadi kita langsung ke menu biodata dulu ya. Jadi ini punya teman kita Nurul Multazam, tapi nanti aku akan sensor beberapa bagian. Nah, pertama di sini kalian harus memasukkan foto pribadi kalian dan itu aturannya harus pakai latar merah ya dan fotonya formal, jangan yang kayak selfie gitu. Pokoknya harus jelas. Terus kalian harus mengisi NISN, nama siswa, nomor induk kependudukan, nomor kartu Indonesia Pintar kalian kalau misalnya kalian punya, silakan kalian tulis, tapi kalau misalnya tidak nggak usah. Terus ada juga nomor kartu keluarga sejahtera atau KKS. Kalian bisa tulis nomornya, asal sekolah, tahun lulus, kalian tahun lulus berapa, 2024, 2023 atau 2022. Terus ada juga tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan terakhir agama. Terus scroll ke bawah ada alamat, provinsi, kemudian kabupaten atau kota, kode pos, email. Di sini tuh email kalian harus yang aktif ya supaya gampang dihubungi. Terus ada nomor telepon dan ada nomor handphone. Jadi harus yang aktif. Terus di sini ada bantuan sosial. Kalian tinggal pilih ya atau tidak. Yang pertama ada PKH atau program keluarga harapan. Di sini tuh pilihannya cuma iya atau tidak ya. Jadi kalian pilih aja apakah kalian punya. Terus bantuan pangan non tunai. Terus ada PBI atau penerima bantuan iuran dan terakhir BPUM atau Banpres produktif usaha mikro. Pilih aja iya atau tidak. Oke, next sekarang kita pergi ke menu keluarga. Nah, pertama-tama di sini tuh kalian harus memasukkan foto bersama keluarga kalian. Kayaknya di sini aku lihat teman kita memasukkan 2 foto ya, tapi it's okay kalau misalnya memang masih bisa silahkan masukkan. Dan di sini ada meminta nomor kakak, nik kepala keluarga, dan juga nama ayah atau wali kalian, statusnya ayah kalian,
hubungan dengan ayah kalian, terus pendidikan, pekerjaan, sama detail ayah. Nah, maksudnya gimana ini Kak detailnya? Jadi detail di sini kalian harus mendeskripsikan atau menjelaskan tentang bagaimana kehidupan ayah kalian. Misalnya kayak pekerjaannya gimana, sehari-harinya gimana, kegiatannya gimana, atau gajinya berapa. Pokoknya kalian jelaskan aja di sini. Terus kita scroll ke bawah ya, dan kita lihat untuk detail ayah punya teman kita ini udah benar ya, karena dia sudah menjelaskan banget. Nah, terus di sini ada juga nama ibu, status ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu. Nah, jadi di sini kalau misalnya memang ibu kalian tidak bekerja, silakan pilih tidak bekerja. Kemudian detail ibu di sini juga deskripsikan sama seperti yang di atas tadi tentang ayah. Kalian jelaskan juga ibu kalian. Pekerjaannya gimana? Kalau memang tidak bekerja tulis, terus gajinya berapa. Nah, selanjutnya ada jumlah tanggungan, artinya berapa orang yang ada di rumah kalian yang ditanggung oleh orang tua kalian, dan terakhir nomor telepon orang tua. Next, selanjutnya kita ke menu ekonomi ya. Setelah keluarga itu ada yang namanya ekonomi. Nah, pertama di sini dia meminta dokumen pendukung keadaan ekonomi. Di sini tuh kalian bisa memasukkan yang namanya SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Surat ini tuh bisa kalian minta di kelurahan atau di kantor desa terdekat dari rumah kalian. Jadi kalian minta aja mau dibuatin SKTM. Nah, untuk di bagian ekonomi ini dia tuh meminta pekerjaan ayah atau wali kalian. Terus yang kedua ada penghasilan ayah. Kayaknya di sini bisa kita pilih ya dari deretan berapa, nanti aku perlihatkan. Terus pekerjaan ibu, penghasilan ibu, total utang kepada pihak lain kalau misalnya kalian punya utang, cicilan utang, total piutang sama cicilan piutang, dan tabungan keluarga. Di sini kalian tulis aja, tapi kalau misalnya tidak ada tinggal kalian garis datar aja. Nanti di sini aku perlihatkan cara menuliskan datanya. Nah, jadi seperti ini ya, kita langsung buka aja. Seperti yang aku bilang tadi, kalau penghasilan ayah itu kalian bisa pilih aja di sini. Nah, dari rentan berapa, kayak 2 juta sampai 2.500.000. Jadi kalian nggak perlu tulis sama teman kalian, tinggal pilih aja penghasilan ayah kalian itu berapa per bulan. Sama dengan penghasilan ibu, kalian juga bisa pilih, tapi kalau misalnya tidak berpenghasilan ya tulis tidak berpenghasilan. Dan untuk utang sama piutang kalau misalnya nggak ada, tulis 0 aja dan klik OK. Next kita ke bagian rumah. Nah, jadi di sini ada detail data rumah kalian. Aku perlihatkan cara mengisi formulirnya ya. Di sini tuh ada diminta foto rumah tampak depan. Formatnya harus JPG atau JPEG, maksimal 300 KB. Terus juga dia diminta foto ruang keluarga. Sama ya, formatnya juga harus JPG, JPEG, dan maksimal 300 KB. Data yang diminta pertama kepemilikan. Di sini kalian langsung bisa pilih aja apakah sendiri, sewa tahunan, sewa bulanan, menumpang, atau tidak memiliki. Kalian pilih aja apa yang tersedia. Terus tahun perolehan, di sini juga ada tahunnya, kalian tinggal pilih aja. Selanjutnya ada sumber listrik. Nah, listrik kalian itu berasal dari mana? PLN, tenaga surya, atau genset. Jadi tinggal dipilih. Terus daya listriknya berapa watt? Kalian juga harus isi ya sesuai yang sebenarnya. Dan luas tanah di rumah kalian berapa luasnya? Ada di situ ya teman-teman. NJOP berapa meter? Pokoknya lengkap, langsung aja kalian tulis. Luas bangunan juga ada, bahan atap sama bahan lantai sama bahan tembok, semuanya udah jelas. Di sini kalian juga pilih mandi cuci kakus, itu kalian pakainya kepemilikan sendiri, luar, atau berbagai pakai sama sumber air utama. Dan juga jarak dari pusat kota berapa kilometer, dan juga jumlah orang tinggal yang ada di rumah kalian. Misalnya kayak 2 orang, 3 orang, 4, kalian isi aja terus klik OK. Selanjutnya kita ke menu aset. Nah, jadi untuk aset ini kayaknya untuk kalian yang sudah terdaftar di TKS itu tidak tersedia ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tambah aset, klik aja itu yang warna biru, tambah aset. Di sini ada asetnya motor ya sama handphone. Jadi kalian tinggal isi jenisnya apa, mereknya apa, kondisinya gimana, harga beli, dan gimana cara metode kalian memperoleh, apakah cicilan atau membeli tunai. Jadi menu aset ini tuh hanya untuk orang yang belum terdaftar di TKS ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah terdaftar, menu aset ini tidak ada di kalian. Beralih lagi ke menu selanjutnya, yaitu ada prestasi. Nah, jadi di sini Anda diperkenankan mengisi hingga 3 prestasi yang merupakan paling baik menurut Anda.
Langsung aja di sini aku perlihatkan gimana cara menambahkan prestasi. Di sini kalian harus menulis nama kegiatannya apa. Contoh kayak lomba karya tulis ilmiah, terus jenis kegiatannya apakah individu atau kelompok, terus tingkatnya itu kabupaten, provinsi, nasional atau internasional, terus tahun perolehannya. Di sini kalian tulis tahunnya, dipilih ya maksudnya, dan pencapaiannya apa, juara 1, juara 2 atau cuma finalis aja, dan disertai scan sertifikat maksimal 300 KB dengan format JPG atau JPEG. Kalau sudah, klik tambahkan prestasi. Kita next lagi ada menu rencana, detail rencana. Artinya di sini kalian mau ngapain nih kalau misalnya udah kuliah. Rencana tinggal, apakah kalian bersama keluarga, kos, sewa, pesantren atau belum ada, kalian tinggal pilih aja. Dukungan keluarga, apakah kalian didukung untuk kos, pesantren ya atau tidak. Terus ada juga transportasi asal sama transportasi harian. Dan jangan lupa juga kalian harus menuliskan biaya transportasi kayak semisal pembeli bensin untuk kalian. Next, menu terakhir yaitu ada seleksi. Nah, jadi untuk seleksi ini ada untuk kalian yang sudah terdaftar di TKS atau belum ya. Jadi di sini untuk seleksi ada yang untuk jalur SNBP, tapi ini kemarin udah tutup ya karena cuma sampai tanggal 27 Februari. Kita scroll ke bawah, di sini juga tersedia jalur UTBK atau SNBT, tapi di sini belum buka. Nah, jadi silakan buat teman-teman, silakan kalian daftar dulu. Kalau misalnya sudah buka, kalian tinggal pilih seleksi aja. Jadi nggak ribet lagi untuk isi-isi data karena kalian sudah isi data, tapi karena belum dibuka nanti kalian langsung bisa daftar aja. Nah, oke guys, jadi itu dia langkah-langkah mengisi formulir untuk pendaftaran KIP kuliah baik itu dari jalur SNBP ataupun SNBT. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan boleh banget DM aku di Instagram info.umptkin atau Instagram aku Leni Agustin 10. Terus kalau misalnya mau lewat WhatsApp juga boleh di 0882 4785 4631. Jadi kalian bebas di sana untuk konsultasi KIP kuliah, langsung chat aku aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.